Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersama kembali dalam doa pagi online. Pagi ini kita mau berdoa mendukung pelayanan gereja Tuhan. Khususnya beberapa minggu ke depan akan memasuki masa minggu-minggu PSBB darurat di mana pemerintah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Kita harus mendukungnya, saudara, sebagai gereja Tuhan. Dan kita berdoa supaya gereja tetap dapat menjalankan tugas panggilannya, membina iman jemaat, dan menjadi terang karam bagi dunia ini. Kita juga berdoa untuk jemaat saudara Handetolan yang kita tahu sedang dalam isolasi mandiri, terpapar COVID-19, supaya Tuhan memberi kesembuhan, kesehatan, dan pertolongan yang daripadanya. Mari datang pada Tuhan, kita hampiri Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mohon pertolongan, karena Dialah pengharapan kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur, terpuji nama-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah
permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bagimu. Kami mau semakin hari semakin indah Engkau bentuk. Semakin hari semakin indah bagi Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan Matius pasal 26 ayat 57 sampai yang ke-68. Judul perikop, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Bapak Ibu, peristiwa pengadilan yang dialami Yesus adalah pengadilan dari mahkamah agama yang disebut Sanhedrin, yang terdiri dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan tua-tua bangsa Yahudi yang berjumlah 71 orang. Imam besar saat itu yang memimpin persidangan bernama Kayafas. Ini adalah orang yang memutuskan bahwa Yesus harus dibunuh demi seluruh bangsa. Dan sebenarnya sudah direncanakan sebelum pengadilan tersebut. Bagaimana Yesus ditangkap. Perencanaan untuk menangkap Yesus dan pengadilan bahkan dilakukan di rumah imam besar Kayafas. Jadi pasti pengadilan ini tidaklah mungkin pengadilan yang adil atau mencari kebenaran, tetapi pengadilan yang sesat.
Selain daripada itu, pengadilan ini dilakukan dengan melanggar banyak aturan yang mereka sendiri buat. Seperti contohnya, pengadilan ini dilakukan pada malam hari, sedangkan aturan yang ada yang mengatakan bahwa semua kasus kriminal harus disidangkan pada pagi hari. Lalu pengadilan ini juga dilakukan pada masa Paskah, padahal aturannya tidak boleh atau melarang pengadilan pada hari Paskah. Selain daripada itu, ada peraturan pengadilan bahwa saksi palsu harus dihukum mati. Tetapi di sini, bahkan mereka sendirilah yang mengupayakan adanya saksi palsu. Tidak hanya dibiarkan, tetapi mereka sendiri yang mencari saksi-saksi palsu untuk memberatkan Yesus. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka membenci Yesus. Bahkan kebenciannya sudah sampai puncak. Hati-hati dengan kebencian. Seorang yang membenci, pikirannya hanya bagaimana dapat menyingkirkan orang yang dibenci. Lupa, dibutakan oleh kebencian itu akan kebenaran. Dibutakan oleh kebencian itu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saksi-saksi dusta dihadirkan, walaupun tidak bisa menjerat Yesus. Sampai pada akhirnya ada seorang yang menanyakan tentang perkataan Yesus bahwa rubuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Bait Allah yang dimaksud Yesus sebetulnya adalah gambaran dari tubuhnya yang akan dihancurkan saat mati di kayu salib. Dan setelah hari ketiga, Yesus akan bangkit. Tetapi tidak mungkin bisa menjelaskan hal itu kepada mereka. Mereka tidak akan mengerti. Maka Yesus diam. Selain daripada itu, mengapa Yesus diam? Karena Yesus memang tidak mau bebas. Ini adalah saatnya untuk mati menebus dosa umat manusia. Ia diam untuk menggenapi nubuat dalam Yesaya 53 ayat 7. Tetapi Yesus tidak diam saat ditanyakan tentang kemesiasannya. Saat imam besar bertanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Di ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Pertanyaan ini memang harus dijawab karena Yesus tidak mungkin menyangkali kemesiasannya. Dan jawaban yang dia sampaikan sebetulnya sama berartinya dengan ya, seperti yang kamu tanyakan. Dan jawaban inilah yang membuat Yesus dijatuhi hukuman mati. Ada kalanya diam, ada kalanya harus menjawab. Kita juga mesti demikian. Diam waktu mendengar firman disampaikan. Diam dalam rapat waktu yang lain sedang menyampaikan argumentasi. Kapan berbicara? Berbicara saat harus menyampaikan atau memberitakan Injil. Berbicara saat sharing kebenaran firman Tuhan, saat bersaksi tentang kebenaran. Berbicara saat ada yang tidak benar dan harus dibetulkan. Jawaban Yesus membuat dia disalib dan imam besar mengoyakkan pakaiannya. Padahal seharusnya tidak boleh seorang imam itu pakaiannya koyak. Tetapi imam besar sedang bermain sandiwara untuk menunjukkan hatinya yang sedih. Sekali lagi ini adalah dosa kemunafikan. Di perikop bagian terakhir, muka Yesus ditutup, dipukuli, lalu dilecehkan. Ditanya, disuruh menerka, siapa yang memukulinya? Bapak Ibu, dalam tafsirannya, William Barclay mengatakan tentang hal ini. Sampai hari ini, pada waktu seseorang dihadapkan dengan Yesus Kristus, ia harus memilih
membencinya atau mengasihinya. Ia harus tunduk kepadanya atau ingin menghancurkannya. Tidak ada kata netral. Orang dituntut harus menjadi pengikutnya yang setia atau menjadi musuhnya. Sayang, pada waktu itu mayoritas orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama yang telah berhadapan dengan Yesus, mereka memilih untuk menjadi musuh Yesus. Bersyukurlah kita yang oleh karena karunia Roh Kudus bisa menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengabdikan hidup kita. Kita mau setia karena Tuhan Yesus setia sampai akhir pelayanannya. Poin firman Tuhan hari ini sekali lagi diingatkan, hati-hati dosa kebencian, hati-hati dosa kemunafikan, dan kita mesti memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, yang limpah dengan berkat-Mu. Berkat terutama, kami bangun pagi, mendengar kebenaran firman-Mu, menuntun hidup kami, menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk menghindari dosa, kebencian, dan kemunafikan. Juga Engkau menantang kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Roh Kudus akan menolong kami. Kesempatan yang baik kami berdoa hari ini, mendukung pelayanan gereja Tuhan. Yang minggu ini mulai memasuki masa PSBB darurat dari pemerintah. Kami harus beribadah secara online. Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, pakailah gereja Tuhan untuk tetap dapat memberitakan Injil. Bahkan Injil bisa diberitakan lebih leluasa secara online. Ibadah-ibadah dipersiapkan dengan baik, dan jemaat Tuhan tetap dapat bertumbuh iman rohaninya. Walau kami tidak bisa tatap muka dalam ibadah secara langsung, kami mau tetap bertumbuh dalam iman percaya, menjaga kasih persaudaraan di dalam Engkau, supaya kasih persaudaraan kami tidak luntur, tidak rusak Tuhan, karena kami jarang bertemu. Tuhan akan menolong setiap kami. Tuhan, lawat umat-Mu Tuhan dengan kasih sayang yang daripada Tuhan. Kami mau saling memperhatikan dengan sesama dan juga umat Tuhan, secara khusus yang sedang terpapar dan menjalani isolasi mandiri dan juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau menolong mereka. Dan kami satu dengan yang lain menunjukkan kasih sayang daripada Tuhan dengan memperhatikan mereka, mendukung dalam doa dan sharing bantuan kasih, supaya teman-teman kami dapat sehat kembali. Tuhan jaga lindungi kami juga dalam keadaan sehat sampai masa PSBB ini lewat, mata rantai penularan dapat diputus, dan kenormalan baru dalam disiplin kesehatan dapat terjadi atas masyarakat Indonesia. Demikian doa-doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Stay at home, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.